Analisa Falas. Analisa Falas. Oke, mitra bisnis, saat ini kita masuki sesi analisa falas dan untuk itu saya Benny Rahmadi akan berbincang bersama dengan trader dan analis pasar uang Bapak Rioli. Selamat sore Pak Rio. Selamat sore Mas Benny. Oke, baik Pak Rioli, hari ini sebetulnya memang tidak ada sentimen yang nyaris akan bakal mendrive market. Sementara besok hari Selasa ada data ISM dan hari Rabu dan hari Kamis ada testimoni dari Fed Chairman. Nah, apakah faktor itu yang mendrive pergerakan indeks dolar sehingga melandai dari level 104 menuju ke 103 sekarang ini, Pak? Atau Pak Rioli melihat ada faktor lainnya, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat memang USD cenderung slow down ya. Setelah di pertengahan minggu lalu ada kenaikan. Nah, kalau saya melihat dari beberapa data yang memang dirilis di US itu ada kecenderungan sedikit korektif ya. Jadi misal di GDP di minggu lalu dilaporkan Amerika itu terjadi kontraksi ya, sedikit penurunan itu di angka 3,2% dari sebelumnya 4,9%. Lalu di konsumen indeksnya PCE-nya juga ada penurunan ya, dari sebelumnya itu PCE 2,6 menjadi 2,4 ya. Nah, saya kira data-data inilah yang mendrive untuk sedikit slowdown-nya US dollar. Dan plus yang tadi Mas Benny sampaikan bahwa memang minggu ini sepertinya akan menjadi minggu yang cukup volatile untuk US dollar sendiri. Ya, karena ada dua ya, kalau saya melihat ada dua event penting yang mungkin akan ditunggu oleh market. Tadi testimoni ya pada hari Rabu dan Kamis. Kemudian hari Jumat itu ada non-farm payroll. Nah, saya kira dengan dua data atau dua momen penting ini mungkin kelihatannya di awal pekan US dollar akan cenderung bergerak lambat dan akan bervolatil di dua hari terakhir nanti, ya Kamis dan Jumat, mungkin bisa juga mulai Rabu. So, dengan situasi seperti ini, kalau saya pribadi, saya akan cenderung untuk menghindari US dollar terlebih dahulu. Ya, jadi reasonnya adalah tadi, dari sebuah tren naik, ya, kemudian rilis data yang muncul di minggu lalu itu cenderung korektif, ya, lalu ditambah dengan ada dua momen besar penting yang cenderung akan mendrive harga, ya, karena orang akan menunggu apa testimoni dari Powell sendiri, kemudian orang akan melihat bagaimana data lapangan kerja yang sekarang, plus ada satu confident mungkin dari aspek cutting suku bunganya, yaitu ada sedikit penurunan di PCE, di inflasinya. Nah, saya pikir dari rangkaian kondisi dan peristiwa terakhir, maka agak wise kalau menurut saya adalah minggu ini sedikit liburan dulu dari US dollar bagi yang belum memiliki posisi ya misalnya. Nah, kalau yang sudah misalnya cenderung sudah memiliki posisi, saya pikir jalankan saja strategi risk management-nya mau seperti apa. Jujur, saya tidak punya arah untuk USD minggu ini. Oke, tapi paling tidak apakah sudah ada konsensus market terkait dengan testimoni Chairman The Fed itu, Pak? Dan seperti apa kalau memang sudah ada, Pak? Belum. Paling ada sekilas selentingan adalah tadi saya sedikit membaca bahwa masih ada yang meyakini bahwa tidak akan ada pemotongan suku bunga dalam waktu dekat. Ya, jadi itu ada sempat saya baca. Namun kan sekali lagi itu adalah somebody said
ya. Jadi di dalam market itu saya secara personal tidak begitu percaya atau mengikuti apa yang disampaikan oleh seorang trader kah, seorang pengamat, seorang analis, karena ya mereka sama saja seperti kita toh. Ya, jadi market adalah seperti itu. Jadi saya lebih suka adalah apa yang faktual dan aktual nanti keluar, baik itu data, baik itu statement, saya akan cenderung lebih mempercayai itu. Nah, tapi bagi pelaku pasar, misalnya untuk bicara trading di dalam market keuangan ini, forex ini, Ya. saya pikir mungkin masih bisa untuk coba melirik yang lain ya. Saya sedikit mungkin merekomendasikan itu adalah di sell euro, ya, sell mata uang euro. Nah, against apa? Kalau memang yang sangat mencintai US dollar, mungkin boleh saja sedikit spekulasi di euro USD. Nah, tapi kalau misalnya tidak, bisa melirik untuk euro Swiss franc, ya, dan juga adalah euro Kanada. Kenapa? Karena data GDP di Swiss dan juga di Kanada itu minggu lalu menunjukkan angka yang cukup baik. Sedangkan Eropa sudah berminggu-minggu datanya itu sangat-sangat tidak baik. Ya, walaupun di minggu ini Eropa hari Kamis itu ada pengumuman suku bunga, tapi kalau saya sedikit mengabaikan itu, kebetulan forecast-nya juga sama, tidak ada kenaikan maupun penurunan ya, masih di 4,5%. Maka saya akan mengacu kepada data berjalan yang lain adalah cenderung Eropa ini tidak begitu baik. Plus, minggu lalu juga diliburkan CPI-nya turun. Ya, CPI Eropa minggu lalu itu dilaporkan adalah dari 2,8 menjadi 2,6%. Ya, jadi artinya ada penurunan dari inflasi di Eropa. Nah, mungkin kalau kita mau kaitkan dengan pemotongan suku bunga, mungkin bisa saja Eropa lebih reasonable. Plus sudah berjalan dengan rangkaian kondisi perekonomian Eropa yang selama ini menurut saya datanya kurang begitu baik. So, saya pikir bisa menjadi konsiderasi untuk sell euro di minggu ini jika kita ingin mengabaikan US dollar. Oke. Sell euro against US dollar, dan statusnya untuk Kanadian dan Swiss franc tadi juga sell euro, Pak ya? Betul. Oke. Baik, kalau kita memang disarankan oleh Bapak untuk ya sejenak melepaskan diri dari forex market, bagaimana dengan gold-nya, Pak? Ya, gold masih sebelumnya sudah kita bahas ya, jadi memang belum ada tenaga turun di minggu lalu ya. Bahkan naiknya cukup signifikan sampai dengan kalau catatan saya naik sekitar 2,3%. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini akan terus naik lagi? Di sini saya sedikit sudah mulai ragu bahwa gold ini akan terus naik, ya. Kalaupun ada kenaikan, menurut saya maksimal adalah di 2.100. Oke. Nah, tentunya muncul pertanyaan apa yang melandasi pertimbangan itu. Tadi ya, kalau kita melihat ada kecenderungan data inflasi di beberapa negara ini mulai turun. Ya, seperti tadi saya bilang di US sudah mulai turun, kemudian di Eropa juga sudah mulai turun. Nah, tinggal kita lihat bagaimana statement dari Powell minggu ini. Ya, kalau misalnya kecenderungannya belum ada gambaran Amerika akan memotong suku bunga, maka saya pikir sell gold bisa menjadi satu pilihan. Ya, tapi seandainya sebaliknya ada satu statement yang kuat dari Powell bahwa suku bunga itu masih dipertahankan, maka kalau misalnya dipotong berarti ada kemungkinan gold ini adalah bertahan. Kalau tidak dipotong maka kemungkinan gold akan cenderung turun.
Oke. Lalu tadi Bapak menyebutkan level 2100, apakah itu bisa dikatakan sebagai resisten sementaranya Pak untuk saat ini? Ya, kalau saya tidak melihat dari resisten teknis ya, saya lebih cenderung adalah melihat di angka psikologis. Oke. Ya, nah biasanya sebuah kondisi market kalau dia ingin berbalik arah, tentunya ada titik-titik tertentu yang akan dicapai. Salah satunya adalah resisten, yang lainnya adalah angka psikologis. Seperti yang beberapa minggu sebelumnya pernah saya menyampaikan, angka psikologis 2000, pada saat dia sentuh 2000, jebol sedikit, harga mental lagi ke atas. Nah, bisa jadi ini kalaupun dia mau turun, tidak langsung turun, tapi ada potensi dia akan menyentuh psikologis 2100 atau lewat sedikit, maka setelah itu harga akan mengalami penurunan. Oke. Tapi paling tidak perlu kita cermati seperti apa data-data ekonomi dan juga Testify yang akan dirilis nanti pada hari Rabu dan juga hari Kamis. Seperti itu ya Pak? Betul, karena gimana pun XAU USD tetap pasangannya adalah US dollar kan gitu. Betul. Oke, baik kalau begitu Pak Rioli, terima kasih Pak atas informasi berharga yang telah Bapak berikan. Sukses terus untuk Pak Rioli dan investasi Bapak ke depan tentunya Pak. Ya, sama-sama Pak. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.